kita diperintahkan oleh Allah untuk melakukan kewajiban puasa di bulan Ramadan. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Tidak lain dan tidak bukan agar kita menjadi hamba Allah yang bertakwa. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kalian adalah pemimpin dan akan dimintakan pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jangan disia-siakan hidup kita ini kecuali untuk melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kira-kira jam 5:30 sore bapak ibu dimaki-maki, dicela, sabar enggak? Sabar, nanti kita balas ba'da maghrib. Jangan ya. Alhamdulillah Ustadz, saya dari pagi sampai maghrib tidak bicarakan orang. Bagus nggak? Bagus. Tidak seperti tetangga sebelah ya. Nah ini biasanya yang sering ngomongin orang itu bapak-bapak, kalau ibu-ibu nonton bola. Masya Allah. Di sini ibu-ibunya solehah semua nih ya. Masya Allah, tidak seperti tetangga sebelah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa insya'allahu man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun, amma ba'd. فقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنب. البخاري. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidin. Yang sama-sama kita muliakan gurunda kita yang mulia Al-Ustadz Abdurrahman Jailani Ujai. Mudah-mudahan Allah panjangkan usianya, diberkahi setiap langkahnya. Mata'anallah fi tuli hayati. Dan juga di sini ada Ustadz Agung dan juga yang hadir secara langsung jamaah Masjid Baitul Husna. Mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga pemirsa TV One di mana saja berada, mudah-mudahan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita sudah memasuki hari yang ke-9 di bulan Ramadan. Tandanya sebentar lagi kita lebaran. Benar gak Bapak Ibu? Belum Bu, masih lama ya. Ini pada lemes-lemes, nampaknya seperti pada puasa nih. Mudah-mudahan puasa kita semua diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara tugas kita hidup di dunia ini yang pertama adalah sebagaimana di dalam surat Az-Zariyat ayat 56. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk mengabdi, beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk kita diperintahkan oleh Allah untuk melakukan kewajiban puasa di bulan Ramadan. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Tidak lain dan tidak bukan agar kita menjadi hamba Allah yang bertakwa.
Kemudian juga tugas kita berikutnya hidup di dunia ini adalah sebagai dai, apapun profesi kita. Sebagaimana di dalam surat Fussilat ayat 33, "Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallah wa 'amila shaliha wa qala innani minal muslimin." Perkataan yang paling dicatat oleh Allah adalah yaitu seseorang manakala menyampaikan kebaikan kepada orang lain untuk mengingatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa dzakir fa inna dzikra tanfaul mu'minin. Berilah peringatan kepada orang-orang beriman, sungguhnya peringatan itu sangat bermanfaat. Maka tugas kita amar ma'ruf nahi mungkar. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian yang ketiga, tugas kita di dunia ini adalah sebagai khalifah, sebagai pemimpin. Sebagaimana di dalam surat Al-Baqarah ayat 30, Allah berfirman, "Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah." Kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar menjadi pemimpin. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kalian adalah pemimpin dan akan dimintakan pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan disia-siakan hidup kita ini kecuali untuk melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi saat kita menjadi manusia, yang harus kita lakukan, satu, mengabdi kepada Allah, dua, dakwah di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, ketiga adalah menjadi pemimpin. Di antaranya yang pertama adalah memimpin diri kita sendiri. Bisa nggak kita menjaga diri kita sendiri? Di bulan Ramadan, Bapak Ibu diperintahkan untuk imsak, as-saum atau as-siyam. Kalau anak-anak sekarang ada yang menyampaikannya as-siyam, bukan ya, tapi as-siyam, mampu menahan diri dari sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang puasa itu remnya pakem banget. Bagaimana nggak pakem? Jangankan yang haram, yang halal saja dia mampu mengendalikannya. Makan minum halal atau haram? Halal. Di siang hari di bulan Ramadan halal atau haram? Karena dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita meninggalkannya menjadi haram. Jangankan yang haram, yang halal saja mampu dikendalikan. Masya Allah, itulah orang yang puasa. Terjaga lisannya, terjaga pandangannya, hatinya. Kira-kira jam 5:30 sore Bapak Ibu dimaki-maki, dicela, sabar enggak? Sabar, nanti kita balas ba'da maghrib. Jangan ya. Alhamdulillah Ustadz, saya dari pagi sampai maghrib tidak bicarakan orang. Bagus enggak? Bagus. Tidak seperti tetangga sebelah ya. Nah ini biasanya yang sering ngomongin orang itu bapak-bapak, kalau ibu-ibu nonton bola. Masya Allah. Di sini ibu-ibunya solehah semua nih ya. Masya Allah, tidak seperti tetangga sebelah ya. Tapi kebetulan yang tetangga sebelah lagi mampir ke sini ya. Tapi mudah-mudahan kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama harus menjaga diri dulu, Bu. Bisa mengendalikan diri. Kalau udah bisa, insya Allah akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, memimpin keluarga. Memimpin keluarga. Suami harus tanggung jawab menjaga istrinya dan anak-anaknya taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka seorang suami ajak anak-anaknya untuk ke masjid. Yang laki-laki, benar atau benar? Suaminya harus sholat berjamaahnya di masjid, apalagi bulan Ramadan. Kalau laki-laki suami sering sholatnya di rumah, namanya laki-laki solehah ya. Pakaiin jilbab ya enggak. Ada orang tua ingin memakaikan anaknya jilbab, anaknya enggak mau keluar dari rumah. Yang salah bapaknya atau anaknya? Yang salah bapaknya, anaknya laki-laki dipakein jilbab ya. Nah ini kita harus menjadi pemimpin.
menjadi suami yang saleh, yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga kata malaikat Jibril alaihissalam, yang pertama, celakalah, rugilah, siallah orang yang didatangkan bulan Ramadan, dosanya tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dosa kita semua, yang besar, yang kecil, yang tidak terhingga, semua diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, celakalah, rugilah orang yang didatangkan kedua orang tua ke muka bumi, tidak menyebabkan dia masuk surga alias durhaka kepada orang tua. Naudzubillah min dzalik. Kita laki-laki pintu surganya ada di orang tua. Benar gak Bapak Ibu? Kita harus merawatnya. Namanya orang tua, sudah tua, sabar merawatnya. Benar gak? Sebentar lagi akan masuk surga. Benar gak Bapak Ibu? Namanya umur gak ada yang tahu. Kullu nafsin dha'iqatul, setiap yang bernyawa pasti mah. Orang kaya mati, orang miskin, raja-raja, rakyat biasa, Pak Ustadz, sembarangan. Doain guru kita panjang umur, sehat walafiat. Bapak Ibu kalau lagi berantem dengan saudara tetangganya, kalau belum wafat jangan dikubur, ya. Harus menjaga diri, apalagi di bulan Ramadan, ya. Rawat orang tua, rawat mertua, sabar, insya Allah berkah. Kemudian mendidik anak, Bapak Ibu harus mendidik anak lama-lama besar, sabar mendidiknya. Menjadi penghafal Quran, pecinta sunnah Nabi Muhammad SAW, ajak ke masjid. Kadang-kadang ente, kadang-kadang, bener gak? Namanya anak-anak lari-larian di masjid, bener gak? Wajar gak? Itu namanya anak-anak. Yang gak wajar adalah yang lari-larian bapak. Itu namanya maling, bener gak? Lari-larian di dalam masjid. Naudzubillah min dzalik. Kemudian yang ketiga adalah celakalah, rugilah orang yang disebutkan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka tidak bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Kemudian yang ketiga adalah kita menjadi pemimpin di antara rakyat-rakyatnya. Masya Allah, syaratnya taat kepada pemimpin itu kalau pemimpinnya menyuruh kepada kebaikan, sebagaimana qori kita menyampaikan, yaitu bersikap adil dan amanah, insya Allah. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Mohon izin. Tema kali ini sangat menarik, yaitu setiap diri adalah pemimpin, sesuai dengan hadis Rasulullah SAW yang telah juga tadi diangkat oleh Ustadz, dibacakan oleh Ustadz. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'ayatih. Setiap kamu adalah pemimpin, dan setiap kamu akan diminta pertanggungjawaban atas kepemimpinannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, secara tekstual tidak semua orang begitu membaca hadis ini tahu maksudnya. Nah, mohon izin Ustadz untuk bisa menjabarkan dan menjelaskannya lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Masya Allah, tabarakallah. Jadi memang ini hadisnya luar biasa. Kita adalah pemimpin. Sebagaimana tadi saya sampaikan, kita harus menjadi orang yang amanah. Harus menjadi orang yang amanah. Satu, amanah kepada diri kita sendiri. Amanah kepada diri kita sendiri. Ini Allah berikan badan kita fisik, ya. Kemudian Allah ciptakan kita ini, maka kita harus amanah, jaga nih amanah Allah Subhanahu wa taala. Lisannya jaga, matanya jaga, hatinya jaga. Nah, salah satunya latihannya dengan puasa. Puasa itu mampu mengendalikan diri. Tadi siapa yang Jumatan kumurnya 3, keluarnya 2? Yang tahu dia dengan Allah Subhanahu wa taala, benar gak? Pura-pura lemes. Itu sama seperti emak-emak kalau lagi naik motor, sennya kiri, beloknya
Kadang-kadang yang ngesen belok, matiinnya di dalam garasi. Itu bukan ibu-ibu yang ada di sini, bukan. Itu yang di sana. Kalau ibu yang di sini semuanya bawa mobil, tapi belinya di minimarket, ya. Itu namanya mobil-mobilan dong, ya. Nggak, Bu, insya Allah kita diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ini amanah, kita mengendalikan diri kita sendiri, bisa nggak? Jadi kesuksesan Nabi itu mulai dari Nabi dulu. Nabi itu sukses dalam ibadahnya, dia juga menjadi panglima perang, menjadi pemimpin negara, kemudian juga memimpin keluarganya, dirinya, sukses dia. Dari diri ke keluarga umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bisa nggak kita? Ini ngeri nih. Dimintakan pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala, "Innas sam'a wal basara wal fuad kullu ulaika kana anhu mas'ula." Setiap pendengaran, mata, hati akan dimintakan pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita gunain untuk apa? Tidaklah melangkah kaki kita nanti di akhirat kecuali ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu, tentang umurnya. Ini umur Bapak Ibu, ini kan rata-rata 17 lari nih, benar gak? Ya. Nah, ini kira-kira masih pada pemuda, semangatnya Masya Allah. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita gunain diri kita, umur kita buat apaan? Bapak Ibu buat apaan gunain? Kemudian juga harta kita gunakan untuk apa? Beli baju boleh nggak? Baju baru, alhamdulillah. Mobil baru dan sebagainya boleh. Tapi nanti akan dimintakan pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Supaya berkah, ditanyanya gampang. Ibu beli apa aja boleh, tapi ditanyanya bisa. Kita beli pakaian buat apa? Buat ibadah, buat sholat, bener gak? Buat ke masjid, alhamdulillah. Bawa mobil, bawa motor dan sebagainya, silahkan. Tapi ke tempat yang baik. Itu ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Aman gak kita? Kalau bisa silahkan. Bahkan ada ulama yang memakai pakaiannya itu mahal. Kalau dirupiahkan kira-kira ratusan juta tuh, untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Diri kita, umur kita ditanya, harta kita ditanya, ilmu kita ditanya. Ya, kalau harta ada dua, dari mana engkau dapatkan, halal atau haram? Kemudian digunain buat apaan? Halal atau haram? Tahu tempe halal atau haram? Haram, makannya 3 bilangnya ya harus sesuai, harus latihan jujur, apalagi bulan Ramadan. Nah, kemudian ditanyakan tentang fisik kita, anjismihi, matanya, telinganya, hatinya, langkahnya, bisa nggak kita kendalikan? Itu satu, amanah pemimpin buat dirinya sendiri. Mudah-mudahan kita amanah. Kemudian kita amanah nggak? Dititipkan siapa? Istri amanah nggak? Amanah dari mertuanya, benar nggak? Harus kita muliakan istri kita, benar nggak? Setuju nggak Ibu? Sebaik-baik kalian adalah untuk keluarga kalian. Khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Salah satunya adalah terbaik buat istrinya. Saya tanya ibu-ibu, kalau ditinggal suami sedih nggak? Bapak-bapak kalau ditinggal istrinya seneng nggak? Karena bisa nikah lah. Enggak lah ya. Istrinya meninggal, akhirnya dilangkahin mayatnya supaya mungkin biar hidup lagi. Enggak. Ini bunda, dia bicara dengan anaknya dulu, memberikan wasiat kepada ayah. Kalau ayah mau nikah lagi, langkahin dulu mayat bunda, ya. Akhirnya dilangkahin setelah wafat. Nauzubillah min dzalik. Mudah-mudahan ibu panjang umur, suaminya panjang umur, sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Jadi istri adalah amanah. Bapak-bapak dikasih apa sama mertuanya? Rumah dikasih nggak? Anggap dikasih dah, ya kan? Mobil dan sebagainya. Tapi apa yang terjadi? Lebih daripada itu, yang diberikan kepada kita laki-laki, anaknya daripada mertua kita, sesuatu yang paling disayang adalah anaknya yang dirawat dari kecil sampai besar diberikan kepada kita. Maka kita harus berbakti sama mertua kita. Ini amanah. Kemudian anak. Nih, tadi diri kita udah, sekarang orang lain. Anak ini amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Pengen nggak anaknya hafal Quran? Mau nggak anaknya mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Mau nggak? Mau.
Kalau mau sesuai dong apa yang kita ajarkan, sering bawa ke masjid, sekolahkannya juga di tempat-tempat islami yang diajarkan Quran dan sunnah. Jangan mimpi di siang bolong anak kita pengen hafal Quran, mau mencintai Nabi, tapi di sekolahkannya nggak pernah diajarkan Al-Quran dan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang tua berbakti, berapa lama sih umur orang tua kita? Kata Nabi, a'maru min ummati ma baina sittin ila sab'in wa qalluhum may yajuzu zalik. Kisaran 60 sampai 70 tahun. Yang lebih dari itu tidak banyak. Di sini ada usia yang 60, ada yang 70. Enggak usah angkat tangan, nunjuk-nunjukkan, lihat-lihatan, udah kelihatan. Nafasnya Senin Kemis, ya. Enggak lama orang tua kita juga akan wafat. Berbaktilah kepada orang tua dan mertua kita. Anak kita ini sabar, masih kecil, nanti juga besar. Insya Allah anak kita menjadi anak yang soleh dan soleha. Diri kita bagus, keluarga kita bagus. Saat kita dipilih menjadi pejabat yang baik. Siapakah pejabat yang baik itu? Yang kalian mencintainya, dia pun mencintai Anda. Yang kalian memuliakannya, dia pun memuliakan Anda. Kemudian yang dia mendoakan Anda dan Anda pun mendoakan dia. Masya Allah. Seburuk-buruk pejabat adalah rakyatnya melaknat, mengutuk pemimpinnya pun melaknat dan mengutuk rakyatnya. Nauzubillah min dzalik. Wallahu a'lam. Dijawab oleh Ustadz Syahid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin bertanya Pak Ustadz. Pertanyaannya adalah bagaimana ciri-ciri pemimpin yang ideal dalam ajaran Islam? Mohon pencerahannya Pak Ustadz. Masya Allah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah. Jadi pemimpin itu sebagaimana tadi qori kita membaca Al-Quran surat An-Nisa ayat 58 dengan 59. Pertama, kita harus taat kepada Allah dan Rasulnya. Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul. Itu mutlak, jangan tanya. Apa yang diperintahkan Allah kerjain semua dan Rasulnya. Apa yang dilarang Allah sama dengan yang dilarang Rasul, maka tinggalkanlah. Totalitas, apa yang diperintahkan Allah kerjain, yang dilarang Allah dan Rasul tinggalin. Kemudian ketaatan kita yang ketiga adalah ulil amri. Ulil amri, pemimpin, itu ada 3. Yang ketiga ya. Kemudian kita wajib taat dengan orang tua, 1, wajib. Taat kepada suami, wajib. Yang ketiga taat kepada pemimpin, ini wajib. Suami, orang tua, pemimpin, wajib kita taat. Tapi tidak mutlak ketaatannya selama menyuruh kepada kebaikan. Kalau nyuruh maksiat dan dosa, maka tinggalkan. Nggak ada kewajiban. La ta'ata li makhluk fi maksiatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk selama dia menyuruh kepada maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ngerti Bu ya? Itu taat kepada Allah, Rasulnya, pemimpin, orang tua dan juga suami. Kemudian bagaimana ciri-cirinya? Kalau kita lihat ayat 58-nya sebelum itu adalah Allah perintahkan kita kalau menjadi pemimpin, innallaha ya'murukum an tu'addul amanat. Harus amanah. Wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adl. Kalau hukum buat rakyat kita dan sebagainya harus adil, ya. Tidak tumpul ke bawah, ya kan? Apa namanya? Tajamnya ke bawah, tumpulnya ke atas misalnya. Enggak boleh, harus adil. 1 amanah, yang kedua adil. Kemudian ciri-ciri lainnya adalah apa? Harus beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini dalam Islam nih ya. Mencari pasangan yang mukmin, yang mukminah. Benar gak? Bahkan bahasa Al-Qur'an itu wala tangkil musyrikati hatta yu'min. Wala amatum mu'minatun khairum min musyrikati walau a'jabatkum wala tungkil musyrikina hatta yu'minu. Wala abdum mu'minun khairum min musyriki walau a'jabakum. Jadi misalkan pasangan kita ini orang kaya, terkenal tapi tidak beriman kepada Allah, itu lebih kurang bagus, bahkan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dibandingkan yang jauh lebih mulia walaupun dia budak. Bayangkan coba, walaupun dia budak tapi dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi memuliakan, mengutamakan, jelas harus beriman kepada Allah
dalam merekrut karyawan, bahkan dalam Islam. Bahkan Nabi dapat teguran dari Allah dalam surat Abasa. Nabi semangat dakwah kepada Abu Jahal, Abu Lahab, tokoh-tokoh Quraisy, sedangkan pada saat itu datang Abdullah bin Umi Maktum yang minta nasihat dari Nabi, dari Al-Quran, tapi Nabi fokusnya kepada tokoh-tokoh Quraisy. Nah, datang teguran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa mukmin itu lebih utama, apalagi yang ingin dia pelajari Al-Quran, apalagi dia taat kepada Allah. Pemimpin harus beriman kepada Allah dalam versi Islam. Kemudian yang kedua adalah dia harus adil. Kemudian yang ketiga dia harus amanah. Yang keempat dia mempunyai kemampuan. Dia mempunyai kemampuan. Ada sahabat Nabi, dia menginginkan jabatan, kata Nabi, jangan, kamu ini lemah, kamu ini nggak sanggup, nanti bebannya sangat berat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau disanggup, Masya Allah. Bahkan kalau di zaman Nabi dulu, para sahabat juga menjadi khalifah, itu saat dipilih pun sedih, ya, bukan dia syukuran, bahkan layaknya taubatan, ya, gitu ya, bukan syukuran. Kenapa? Ini ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah melangkah, melakukan kezaliman, neraka balasannya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dulu, ya, Umar bin Abdul Aziz, ya, salah satu pemimpin Islam, gara-gara ada binatang yang tersesat, gara-gara jalanannya rusak, itu dia tobatnya kepada Allah luar biasa. Sekarang jalanan rusak, gara-gara jalanan orang ada yang wafat, benar nggak? Kesandung, keselip, jatuh dan sebagainya, itu berat di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian di zaman Umar bin Abdul Aziz juga, itu sahabat-sahabat bukan yang banyaknya mustahiknya, bayangkan, ini yang penerima zakatnya nggak ada, semuanya muzaki. Masya Allah, ini luar biasa, ada kepedulian. Sebagaimana tadi juga Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu an ngecek malam hari, siapa yang lapar, siapa yang haus, tanggung jawab dia. Anda nggak sanggup, jangan main-main. Kalau Anda sanggup, perhatikan. Saya tinggal di Jakarta Selatan, ayah bunda, saya coba latihan. Kata ulama, tidak sempurna iman seorang sampai dia peduli dengan bangsanya. Nabi adalah orang yang sangat dermawan. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas wa ajwadu ma yakunu fi Ramadan. Lebih-lebih lagi di bulan Ramadan, seperti angin yang berhembus. Jangankan manusia, hewan pun diberikan oleh Nabi Muhammad SAW. Jangankan mukmin, kafir pun diberikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, saya latihan nih. Saya datang ke janda-janda, janda tua disantuni, janda muda dinikahin, bukan ya. Saya kumpulkan di Jakarta Selatan, Bapak Ibu coba kumpulkan orang-orang yang membutuhkan, saya datangi, kita latihan seperti Amirul Mukminin. Mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di surga banyak orang yang susah, Bu, di dunianya. Fakir miskol, fakir kuota, bukan ya. Orang-orang susah itu banyak dimasuk surganya Allah. Ini hiburan buat kita ya. Justru yang masuk surga itu, masuk neraka itu orang-orang yang sombong, tidak amanah, tidak adil. Nauzubillah min dzalik. Mohon izin Pak Ustadz untuk bertanya. Ini kaitannya dengan pemuda. Pemuda hari ini adalah pemimpin masa depan. Dan alhamdulillah di masjid kami ini, walaupun dalam lingkup organisasi yang kecil DKM, kami senantiasa mengikut sertakan para remaja untuk semua kegiatan yang terkait dengan masjid ini. Pertanyaan saya adalah, apa yang harus kita persiapkan sebagai orang tua untuk mempersiapkan para remaja, para pemuda agar kelak menjadi pemimpin-pemimpin yang akhlak murkaromah dan juga menjadi orang yang soleh, orang yang baik dan tentunya islami. Itu saja pertanyaannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap, silakan. Baik, Masya Allah, tabarakallah. Kalau tadi sampaikan syubanul yaum rijalul ghad, pemuda saat ini pemimpin masa depan. Mudah-mudahan anak-anak kita menjadi pemimpin yang soleh, amanah, adil, sidik, amanah, tabligh, fatanah, punya nilai kejujuran, kemudian juga amanah, kemudian juga mempunyai komunikator yang bagus, kemudian juga dia memiliki kecerdasan spiritual, kecerdasan intelektual, kecerdasan intelektual. Nah, jadi kalau orang tua ke masjid itu wajar karena sudah bau surga sembarangan nih, bau surga.
itu wajar. Anak-anak ke masjid itu juga wajar karena disuruh oleh orang tuanya, benar gak? Tapi kalau pemuda, dia bisa ngapain aja. Anak muda bisa ngelawan orang tuanya nggak? Kadang-kadang orang tuanya sudah tua, namanya juga orang tua, dikagetin bisa wafat dia, ya kan? Bisa dilawan. Anak muda bisa ngapain aja? Mabok jadi, bunuh orang jadi, judi jadi, ngapain aja bisa. Nauzubillah min dzalik. Tapi yang dipuji oleh Allah, yang diberikan naungan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah pemuda. Nanti ya, di akhir zaman ya, bahkan juga di akhirat nanti diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala di padang mahsyar, yauma la dzilla illa dzilluhu, salah satunya adalah syabun nasya'a fi ibadatillah, pemuda yang tumbuh taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekarang fokusnya anak didik kita bagaimana lingkungannya, bagaimana orang tuanya. Orang tuanya pengennya maunya apa? Satu, kalau anaknya pecinta musik, jadilah anaknya pecinta musik. Kalau anaknya pemain bola, orang tuanya suka bola, jadilah anak-anaknya pemain bola. Kemudian juga kalau orang tuanya pengen anaknya hafal Quran, berarti anaknya juga dia harus menghafal Quran. Didik anak kita ke sekolah-sekolah Islami. Ajarkan anak-anak kita agar menjadi orang yang soleh, yang mempunyai ilmu yang dahsyat, disibukkan dengan kebaikan. Walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Ya, sesuatu yang sia-sia pun ditinggalkan. Saat muda sebelum kita tua, mumpung masih muda seperti orang mengukir di atas batu, kalau sudah tua di atas air. Mumpung masih muda, anak-anak kita ajarkan kebaikan, hafalkan Quran. Ada saatnya dia berhenti nanti. Selesai hafal Quran usia 10 tahun, 15 tahun, ada saatnya nanti dia mengkaji, ada qiraah, kemudian tilawah, saatnya dia mentadaburi, memahami, kemudian mengamalkan, kemudian mendakwahkan. Nah, itu ada. Kemudian apapun profesi kita, kita semua adalah dai. Nahnu du'at qabla likulli syai. Apapun profesi kita, ngajak kepada orang lain untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian doa yang sulit ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala berarti mustajab. Satu adalah al-imamul adil, pemimpin yang adil. Mudah-mudahan anak kita menjadi pemimpin yang adil. Kemudian yang kedua, da'watul madlum, orang yang dizalimi doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, as-shaim hatta yuftir, orang yang puasa sampai dia berbuka. Ayah bunda, doain anak-anak kita menjadi anak yang saleh. Ilmunya banyak, amalnya banyak, menjadi pemimpin di masa yang akan datang. Allahumma faqihu fiddin wa 'allimni at-ta'wil, rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma ij'alna wa ahlana min ahlil qur'an hafadha alladzina hum akhluka wa khasatuk. Allahumma ij'al auladana auladan salihin hafidhina lil qur'an was sunnah fuqaha fiddin mubarakan hayatuhum fid dunya wal akhirah. Kelihatannya anak-anak biasa aja, tapi dia merekam. Kalau diajarin, diajakin ke masjid, dia sering mendapatkan kebaikan-kebaikan, dia akan nular nanti. Dia ingat orang tuanya mengajak kepada kebaikan dan sebagainya. Mudah-mudahan kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Terima kasih.